Hai, halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik ini menarik lagi nih. Ini terkait dengan Rocky Gerung yang begitu belak-belakan dan makjeleb ya, berbicara tentang Pupu Papa di depan para polisi ya. Rocky Gerung ini tidak sekedar melempar isu ya, ia mengungkapkan struktur ketidakkepercayaan yang telah lama mengendap dalam kesadaran kolektif masyarakat ya. Ketika ia menyebutkan Pupu Papa dan ijazah palsu sebagai apa ya, background kemarahan publik yang, tak mungkin diucapkan gitu ya. Ia, sedang membongkar lapisan-lapisan represi sosial yang membuat, rakyat ini merasa apa, terasing dari kebenaran begitu. Coba kita lihat bagaimana, dia bicara teman-teman semuanya ya. Ini dia. Belakang kepala kita, di belakang kepala mak-mak, di belakang kepala para dosen, kepala jurnalis, ada isu yang unexplainable, unspeakable, yaitu soal Fufu Fafa dan soal ijazah palsu. Itu yang jadi background kemarahan publik yang tidak mungkin dia ucapin, karena menunggu kepastian. Isu ini sampai di mana tuh? Kita bikin riset, saya bikin riset, isu ini akan ada di semester ke depan, masih ada di situ. Jadi kita mau coba bahas sekaligus apa yang kita sebut sebagai reformasi. Sebetulnya basisnya adalah kecurigaan masyarakat sipil terhadap penyelesaian kasus-kasus yang sangat sensitif. Mereka tidak bisa ucapkan. Saya pakai satu istilah, deep psychology, psikologi dalam masyarakat kita adalah bimbangan, kecurigaan, ketidakpastian. Ketidakpastian politik sekarang disiram dengan ketidakpastian ekonomi. Maka orang akan cari siapa yang harus bertanggung jawab. Yes, jadi seperti itu ya, kata-kata Rocky Gerung ya. Jadi apa ya, ijazah palsu ini bukan sekedar soal dokumen akademik gitu ya. Ini melainkan simbol dari ketidakotentikan apa ya, kekuasaan begitu ya. Jadi ketika pemimpin atau pejabat publik ini diduga melakukan legitimasi yang cacat, publik merasa dihianati oleh sistem meritokrasi yang seharusnya menjamin keadilan kan begitu ya. Terkait juga isi Pupawa gitu ya. Jadi ini apa ya, istilah absurd yang digunakan oleh Rocky Gerung ini justru efektif sebagai metafora untuk kebingungan sistemik maksudnya ya. Jadi ia ini mewakili jargon kebijaksanaan atau narasi negara yang terdengar canggih tapi kosong makna, dan publik tahu itu teman-teman semuanya ya. Jadi ketiadaan klarifikasi resmi ini membuat isu ini terus hidup sampai bisikan politik dan lain-lainnya gitu kan ya. Ketika negara gagal memberi jawaban yang tegas, masyarakat mengisi kekosongan ini dengan spekulasi dan satire kan begitu kan. Ya, jadi ada media sosial sebagai ruang resistensi juga gitu ya. Jadi ini memperpanjang isu ini gitu kan. Di sana Papa menjadi lelucon yang menyimpan luka, dan ijazah palsu ini menjadi simbol elit yang tak tersentuh begitu ya. Jadi ada kemarahan publik yang terpendam ya, tidak akan hilang selama sistem tidak berubah gitu kan. Rocky Gerung menyebutkan ini sebagai unexplainable issue yang terus menghantui kepala emak-emak ya, dosen dan juga jurnalis ya, karena mereka adalah ini saksi langsung dari absurditas birokrasi dan ketidakadilan kan begitu teman-teman semuanya ya. Jadi mengapa sih pernyataan Rocky Gerung ini penting ya? Jadi mendukung pernyataan Rocky Gerung itu bukan berarti percaya pada semua tuduhannya gitu ya, tetapi mengakui bahwa pertanyaan itu sah dan perlu gitu kan. Ia membuka ruang diskusi tentang transparansi, integritas, dan hak publik untuk tahu gitu. Dalam demokrasi ya, pertanyaan yang mengguncang fondasi kekuasaan bukan ancaman gitu ya, melainkan pengingat bahwa rakyat masih berpikir kan seperti itu ya. Jadi coba kita bahas apa sih Pupawa gitu ya. Jadi Pupawa ini sebagai satir linguistik ya, atau bahasa yang membongkar kekuasaan. Jadi istilah Pupawa ini bukan sekedar bunyi absurd ya. Iya, ini adalah strategi retoris yang cerdas ya. Rocky Gerung menggunakan nonsens untuk menyingkap absurditas ini dalam komunikasi elit gitu ya. Dalam teori linguistik ini mirip dengan apa ya, glossolalia politik gitu kan ya, bahasa yang nampak canggih tapi sebenarnya kosong makna begitu ya.
Jadi ada efek linguistik ya. Papa ini menciptakan disonansi kognitif ya. Mendengar tahu ini tidak bermakna. Tapi justru karena itu mereka ini mulai mempertanyakan makna dan jargon resmi yang sering terdengar serupa kan begitu ya. Jadi ada efek politik di situ ya. Rocky Gerung ini menempatkan dirinya sebagai anti jargon, membongkar narasi negara yang penuh dengan eufemisme gitu kan ya. Jadi ia mengajak publik ini untuk tidak tunduk pada bahasa kekuasaan yang membius gitu kan ya. Pertanyaan soal ijazah palsu ini bukan hanya soal dokumen ya, tapi soal keabsahan moral dan intelektual pemimpin. Dalam politik, legitimasi ini tidak hanya datang dari pemilu kan ya, tapi juga dari kepercayaan publik terhadap kapasitas dan integritas ya. Jika ijazah dirajukan, maka seluruh narasi tentang meritokrasi, kerja keras dan pendidikan sebagai jalan ke puncak kekuasaan menjadi ilusi begitu ya. Jadi Rocky menyentuh titik rawan ya. Pertanyaannya adalah apakah kita dipimpin oleh yang layak atau ataukah oleh yang lihai memanipulasi sistem atau bagaimana? Itu pertanyaannya Roy Gerung seperti itu. Jadi apakah isu ini akan bertahan sampai 2029? Ya, atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya? Karena ini bukan sekedar isu ya. Ini adalah trauma kolektif ya. Fufu Fafa dan ijazah palsu ini menjadi simbol luka epistemik ya. Jadi rakyat memang dibohongi ya, tapi tidak bisa membuktikan gitu loh. Ya, maka mereka menyimpan kemarahan ini dalam bentuk ya satir, terus bisik-bisik, rasan-rasan dan sebagainya begitu ya. Ya, jadi mungkin kita ingat apa satir sebagai memori politik ya seperti halnya Telolet, gitu kan ya atau Kadrun vs Cebong, Bubu Papa ini bisa menjadi kode sosial yang mengingatkan publik atau absurditas masa lalu gitu. Begitu juga dengan ijazah palsu sebagai mitos modern ya. Ia hidup seperti urban legend yang tidak perlu bukti kuat kan gitu ya. Cukup dengan ketidakjelasan yang dipelihara oleh negara kan begitu kan ya. Atau mungkin bagaimana teman-teman semuanya ya sudah terima kasih sudah menyimak video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren dan lebih seru tentunya. Salam sehat untuk kalian semuanya.